Saya perkenalkan, nama saya Melakol Indonesia dari Universitas Diponegoro. Izin untuk mewawancari ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama ada pertanyaan siapa namanya Ibu? Mungkin bisa diperkenalkan jujur. Saya Ibu Surati. Setelah itu sudah berapa lama Ibu menjadi 10 tahun, Mas. 10 tahun. Itu saya itu juru kunci turun temurun. Enggak dari latar belakang Mbak Soleh, enggak. Ini yang rambut ini. Terus suka dukanya Ibu mungkin menjadi juru kunci. Kan itu banyak teman yang ada yang dijarah banyak. Jadi 24 jam itu insya Allah ada aja. Dukanya? Ya? Dukanya? Oh dukanya kadang ya kalau ya sepi itu kadang ada sepi nih. Lanjut nih Bu, ini untuk pertanyaan dari Syekh Saleh Darat, biografinya mungkin Ibu, lahir atau wafatnya beliau? Oh lahirnya di Jepang. Terus kalau wafat itu di Semarang Mas. Dulu kan hijrah di Semarang, lahir di Semarang itu tahun 1903 Mas. Silsilah keluarga mungkin Ibu dari Silsilah keluarga itu Basoma itu dari Makkah ya Mas, dari Makkah ke sini, tapi istrinya 3 Mas, melayati 3. Yang nomor 1 tuh meninggal di Mekah ya Mas ya. Yang kedua tuh di mana nggak tahu, ke sini. Ini yang terakhir Mas, yang ketiga Mas itu dari Purworejo. Jadi aku tahu Naningrat Mas. Ini namanya itu Siti Aminah. Ya beliau tuh punya moro sepuh ya, itu namanya Pak Umar. Oh enggak ding, itu orang tuanya Pak Umar ya, Pak Umar ya. Lalu Ibu, perjuangan Kiai Saleh Darat untuk perkembangan atau sebaran ya, Islam, penyebar agama Islam. Kematiannya di Semarang ya? Iya. Semarang Mas. Apakah dari kakak berada ke sini pemakaman umum. Lanjut nih dari makam, apakah pernah direnovasi Bu? Oh baru ini baru 1,5 tahun. Agustus, enggak ya Agustus. Oh 3 berarti 15 bulan Mas. Apakah rame yang ziarah? Rame Mas. Iya, alhamdulillah rame. Berarti renovasi itu banyak yang datang. Lebih tata ziarah atau tantangan yang tidak boleh dilakukan untuk ke makam Saleh Darat. Masalah sini kan orangnya Muslim semua Mas. Jadi kalau untuk orang-orang yang itu bagaimana itu tidak ada. Masalah sini kan ya mungkin banyak ada apa-apa mungkin bisa lapor apa gitu. Untuk tata caranya biasa assalamualaikum, mau ziarah makam Rasulullah, kalau mau wudu, kalau mau apa gitu. Wudu dulu kan kalau mandi itu ada. Kalau enggak wudu ya masuk. Itu ada masalah apa dari keturunan Mbak Soleh masih ada wujud Buyut. Itu namanya Pak Agus Topik. Tinggal di Grobogan. Kalau masih ada waktu ini guys,
sana aja langsung bisa. Kadang ya kesini tapi jarang-jarang. Itu kasih satu kelas. Ya itu cucu mas, buyut ya, ini buyut ya mas, udah pernah buyut. Kalau sini tuh berarti cucu mas, ini yang baru cucu, ini baru cuma patoknya bisa makan. Ini keluarga. Iya, ada dengan saudara kerabat. Nggak boleh, orang lain kesini nggak boleh mas. Pertanyaan dari saya, sampun Sambun. alhamdulillah. Terus sebelum ibu sampun di wawancara. Dia sekilas ngoten deh mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil riset kita pada 9 November tahun 2023 di Makam Kiai Haji Soleh Darat tentang judulnya tentang perkembangan Islam di Kota Semarang. Oke, izin memperkenalkan diri, saya Melawan Bogor dengan NIM terakhir 134. Saya Rasid Prawijanata yang 3 digit terakhir 08. Saya Ridwan Bagadana dengan 3 digit terakhir 05. Saya Destina Celana Tama dengan 3 digit yang terakhir 07. Saya Niamah Hilal dan Yubis dengan 3 digit yang terakhir 016. Saya Nabila Rizky Fadila dengan 3 digit yang terakhir 137. Nama saya Dina Atika Sari, 3 digit terakhir 049. Berikut biografi dari Kiai Haji Soleh Darat. Beliau bernama asli Muhammad Salih bin Umar As-Samarani atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Soleh Darat. Beliau lahir pada sekitar tahun 1820 di Dukuh, Kedung Jubleng, Desa Meroto, di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Kiai Haji Soleh Darat wafat di Kota Semarang pada hari Jumat 28 Ramadan tahun 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Beliau dimakamkan di makam berbuka di Kota Semarang. Yang selanjutnya, pada masa penjajahan Kiai Haji Soleh Darat dan ayahnya atau Umar ikut pergerakan Pangeran Diponegoro. Kemudian nama Darat yang disematkan kepada Kiai Haji Soleh berawal dari tempat tinggalnya yang dekat pantai utara Semarang, yaitu tempat berlabuhnya atau mendarat orang-orang dari luar Pulau Jawa. Ini nama darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Darat Sari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kemudian sedikit cerita tentang Kiai Haji Soleh Darat, yaitu menurut juru kunci, Desa Soleh Darat itu menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Karena pada saat itu Belanda tidak memperbolehkan sekolah dan juga pengajian. Terus bagaimana caranya Mbah Soleh Darat ini bisa menyebarkan agama Islam ke masyarakat tanpa diketahui Belanda lewat tulisan Arapegon? Jadi melalui tulisan Arapegon, setahu Belanda hanyalah bahasa Arab biasa, aslinya bahasa Jawa yang ditulis menggunakan bahasa Arab Pegon. Dari situ Mbah Kiai Soleh Darat berhasil dan terus membuat kitab-kitab yang ditulis banyak sekali, tapi yang ditemukan sekitar 14 kitab. Kemudian membahas tentang perkembangan Islam. Kiai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam di pantai utara Jawa, khususnya di daerah Semarang dan sekitarnya. Ayahnya yaitu Kiai Haji Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya oleh Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah ia mendapatkan bekal ilmu agama dari ayahnya, kemudian Kiai Haji Soleh semasa kecil mulai mengembara, belajar dari situ ulama ke ulama yang lain. Selanjutnya perkembangan Islam dalam Kiai Haji Soleh Darat ini dengan menerjemahkan banyak kitab fikih dan tasawuf dalam bahasa Jawa. Kiai Haji Soleh Darat menyampaikan pesan dakwahnya di rumah Bupati Demak yang merupakan paman dari Raden Ajeng Kartini. Kiai Haji Soleh Darat ini menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang menggunakan Arab Pegon. Kitab itu tercatat sebagai kitab terjemahan Al-Quran pertama di dunia dalam bahasa Jawa.
kitab tafsir pertama dalam bahasa Jawa Arab, pegon tersebut diberi nama Faidul Rahman. Selanjutnya, dalam etos dakwahnya, Kiai Haji Soleh Darat sangat memperhatikan bagaimana budaya Jawa dan pendidikan karakter masyarakat Jawa yang kurang memahami bahasa Arab. Oleh karena itu, upaya menerjemahkan budaya kita ke dalam bahasa Jawa tidak lain sebagai proses islamisasi Jawa yang sangat akomodatif dengan budaya Jawa. Satu di antara kitab yang mengungkapkan etos tasawuf yang berbahasa Jawa adalah kitab Syarah Al-Hikam. Manuskrip Syarah Al-Hikam Kiai Haji Soleh Darat yang disipat oleh Kapten Masjid Soleh Darat Dede Sari Ismail. Selanjutnya ada perkembangan Islam di Semarang yang selanjutnya melalui kajian intelektual. Penelitian ini bermaksud mencari hubungan karakter Syarah Al-Hikam Kiai Haji Soleh Darat. Melalui pembelajaran kitab Al-Hikam, jejak pemikiran Islam dan metode Jawa yang memadukan budaya Islam dan budaya Jawa, akomodatif, moderat, antara syariat dan tarekat. Inilah harmonisasi Islam dapat diterima dalam masyarakat multikultural di Semarang dan Jawa pada abad ke-19. Oke, berikut merupakan cuplikan hasil wawancara bersama juru kunci setempat. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu tentang Haji Soleh Darat. Sekiranya ada salah kata dan salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.